Ini adalah kisah nyata seorang perempuan yang rajin mengamalkan puasa Nabi Daud. Awalnya perempuan ini melakukan puasa karena kegundahan hatinya melihat putra sematawayangnya memiliki kebutuhan khusus. Dia datang ke terapi dan dokter untuk mengobati putranya. 1 tahun melakukan terapi dan konsultasi tidak juga membuahkan hasil. Suatu hari bertemulah dia dengan seorang pria yang mengatakan bahwa putranya adalah seorang yang spesial dan dia disenangi oleh makhluk jin. Maka berdoalah dan berpuasalah demi Allah, karena makhluk seperti jin dan lainnya tidak mau mendekati orang yang berpuasa, kata lelaki tersebut. Tapi orang itu juga berpesan bahwa berpuasalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain. Lalu perempuan itu menjawab, "Aku sudah melakukan puasa Senin dan Kamis, juga tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu." Lelaki itu berkata, "Masya Allah, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ujian pada seseorang kecuali dia sanggup untuk menjalani ujian itu." Rasulullah pernah bersabda, puasa yang lebih disukai Allah adalah puasanya Daud, dan sholat yang paling disukai Allah adalah sholatnya Daud. Beliau tidur di 1/2 malam, bangun 1/3-nya, lalu tidur di 1/6-nya. Puasa beliau adalah 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. HR Bukhari Muslim. Lalu perempuan itu meniatkan berpuasa Daud karena Allah. Kondisi ekonomi perempuan itu sedang menurun karena dia berhenti bekerja untuk merawat anaknya. Lalu beberapa lama kemudian keajaiban datang. Dia mendapatkan panggilan kerja di luar kota dengan gaji dan posisi yang tinggi. Gaji yang ditawarkan belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Dia berpikir membawa anak bekerja keluar kota lebih aman. Alhamdulillah, semuanya dimudahkan oleh Allah. Dengan posisinya sebagai general manager di sebuah proyek besar, tentu akomodasi dan fasilitas juga cukup memadai. Awalnya, putranya agak sulit beradaptasi di tempat yang baru. Tapi kemudian Allah memberikan kejutan lain. Dia dipertemukan dengan seseorang terapis dan dokter spesialis tumbuh kembang yang sangat kompeten. Perkembangan anaknya selama di terapi di Jakarta 1 tahun sangat tidak menunjukkan kemajuan. Tetapi dengan terapis yang satu ini, dalam waktu 1 bulan, perkembangan anaknya sangat signifikan. Seiring berjalannya waktu, kehidupannya sangat mulus, tidak ada hambatan. Lalu kemudian cobaan dan godaan mulai berdatangan. Dengan posisinya saat ini, tentu banyak lelaki yang ingin mendekatinya. Juga pergaulan sosialita dengan para pejabat dan juga tokoh-tokoh papan atas. Ia hampir terlena dan tergelincir ke kehidupan yang Allah tidak kehendaki. Perempuan itu bercerita bahwa suatu ketika dia bertemu dengan mantan kekasihnya saat sekolah. Yang saat bertemu, pria itu sudah beristri dan menjadi salah satu pejabat di kepolisian.
Getar cinta yang pernah terpendam seperti meledak. Dia merasa ingin memiliki pria itu dan melakukan perbuatan terlarang. Tapi karena kuasa Allah, semuanya bisa dihindari. Entahlah, sepertinya jalan ke arah sana seperti tertutup. Bahkan untuk janji bertemu pun banyak sekali hambatannya. Allah telah menjagaku, kata perempuan itu. Tidak hanya itu, godaan korupsi pun terpampang nyata di depan mata. Banyak tawaran kerjasama untuk menggolkan proyek dengan imbalan yang tinggi. Tapi semuanya tidak bisa terlaksana. Tangan-tangan Tuhan menjaganya dari niat dan perilaku yang buruk. Dia berkata, semua itu sungguh di luar kewajaran dan di luar akal sehat jika kita ingin menganalisanya. Benar bahwa Allah benar-benar telah menjagaku, dia berkata. Setelah 1 tahun berjalan, anaknya sudah menjalani kemajuan yang sangat pesat. Sudah terlihat seperti anak normal pada umumnya. Lalu proyeknya mengalami pergantian kepemimpinan perusahaan. Perusahaan memilih seorang yang tidak kompeten untuk menjalankan roda perusahaan. Seorang CEO yang baru membawa gerbong yang baru. Dia ingin mengganti semua direktur dan manajer dengan orang yang dia pilih. Pergolakan semakin sengit. Atasannya direktur proyek yang lama dimutasi ke proyek yang lain, proyek yang lebih buruk, dan ternyata sang CEO juga ingin mengganti GM proyek yang didudukinya saat ini. Perempuan itu banyak menerima fitnah agar dia berhenti dari proyek, dan ya akhirnya dia menyerah. Dia berhenti dan memilih untuk mengalah. Karena kondisi proyek dengan pimpinan seperti itu tentunya akan banyak masalah di kemudian hari. Lalu dia kembali ke Jakarta dan membawa putranya yang sudah mengalami perkembangan pesat. Sepertinya Allah ingin perempuan itu menjaga anaknya dan memberikan perhatian lebih kepada putranya. Perempuan itu tidak berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, tapi lebih milih fokus untuk merawat pertumbuhan putra terkasihnya. Dia hanya yakin Allah akan memilihkan jalan yang baik untuk kehidupannya dan putra kesayangannya. Saat ini putranya sudah berusia 12 tahun dan pandai dalam memahami pelajaran di sekolah. Perempuan itu bersyukur dianugerahi anak yang cerdas dan mandiri. Tujuannya kali ini adalah mendampingi putranya belajar untuk menjadi lelaki yang soleh dan dapat diandalkan. Semua keinginannya hampir terwujud. Dia menunggu satu lagi keinginannya, semoga Allah mengabulkannya. Dia menunggu investor menyetujui proposal proyeknya dan berharap proyek ini bisa membantu kemaslahatan banyak orang. Mari kita doakan untuk kebaikannya dan kebaikan kita semua, agar kisahnya dapat menginspirasi kita semua. Semoga cerita ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan inspirasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan masukan bagi kehidupan banyak orang.